Untuk sesi selanjutnya tanya jawab teman-teman. Silakan 3 pertanyaan dulu. Kami berikan waktu dan tempat untuk memberikan pertanyaan. Ya, kalau bisa tolong pakai ini aja ya, mic aja langsung ya, nggak usah chat ya. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Saya. Ya, silakan Pak Leo. Saya, Nah, Pak. tanya ini Ya, Pak gantian Iskandar. Bu Puri. Gantian Pak Leo dulu sebentar ya. Halo, Silakan selamat Pak Leo. malam Pak Iskandar. Malam, Pak. Salam kenal, saya Pak Leo dari Pekanbaru. Oh, oke, siapa? Nah, Salam ini kenal, Pak Leo. apa nama itu pupuk kita memang sudah kita sebarkan juga ke teman-teman, tetapi kan selama ini belum tahu caranya, Pak. Tapi Ya, malam ini luar biasa. Penyampaian daripada pupuk Cipton ini melalui Bapak luar biasa sebagai formulatornya kan? ya, saya memang bagian dari tim R&D di Banyuwangi, tapi memang Oh, di sana ada formulator laboratoriumnya yang memang fokus ngatik-ngatik rumusnya, Pak. Ngatik-ngatik betul, formula betul. di sana. Iya, Memang produk apa nama itu Cipton ini pupuk kita ini memang bagus, Pak. betul, Pak. Bagus. Ya, hanya selama ini belum kita pahami secara mendalam. Tapi walaupun demikian tetap kita apa nama itu yang memberanikan diri, Pak. Tapi pertanyaan saya satu. Tadi kan apa nama itu kalau tanahnya sebelum ditanam harus dipupuk. Tetapi bagaimana dengan yang mungkin batang sawit, ya kelapa sawit yang sudah umur-umur 10 tahun, umur-umur 15 tahun, umur-umur 20 tahun. Nah, cara memupuknya itu gimana, Pak? Ya, itu tadi yang saya sampaikan, Pak. Jadi untuk sawit ini kan ada masa vegetatif, ada masa generatifnya. Nah, yang udah 10 Ya, tahun itu kan udah proses masa generatif, Pak. ya. Nah, untuk sawit yang sudah di atas 2 tahun atau 3 tahun seperti itu Ya. pemupukan perdananya itu sama, Pak. Langsung dikocorkan di sekitar pokok tanaman. Jadi satu saset itu untuk 3 liter air. Nah, nanti Oh, pengulangannya, Pak, pengulangannya itu per 3 bulan atau oh. per 90 hari sekali. Iya, iya. Oke, Pak. Gitu. Itu selama ini kan asal-asal aja kita ini, Pak. Iya, nggak apa-apa, asal-asal Iya, lagi iya, jadi, iya. Pak. Cuma nanti khawatirnya Tapi gini, tapi belum ada yang mati overdosis. sawitnya, Pak. Belum. Oh, nggak mungkin, Pak. Pupuk kita ini paling aman, Apa? ini aman karena kan organik. Jadi Organik. walaupun asupannya berlebihan juga tidak akan menyebabkan masalah terhadap tanaman gitu loh, Pak. Oh, dia nggak merusak, Pak ya? Enggak, Oh, enggak. Dia iya. kan tanaman itu yang mengatur asupan nutrisinya sendiri gitu. Walaupun kita tuang dalam Iya, iya. jumlah besar, tapi kan yang menyerap tanaman. Kalau dia udah kenyang makannya, dia stop serapnya Oh, gitu gitu. kan. Nah, mau nanya lagi Pak satu, itu walaupun mungkin umur batang sawi itu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun, tetap untuk apa namanya itu satu satu saset tetap 3 liter, Pak. Iya, betul. Tetap ya, Pak ya? Betul, betul. Karena itu Oke. konsentratnya, Pak. Betul. Oh, ya, oke, Pak. Iya. Oke, berarti Efektivitasnya. di sekeliling batangnya itu, Pak. Iya, dikocorkan di sekeliling batang memang. Sebenarnya ini kan Oh, merepotkan petani, cuma ya mau gimana? Ini kan iya, iya, kembali iya. lagi ke perbaikan atau peningkatan kualitas panen gitu kan. Bahkan Iya, iya. saya pernah lihat di daerah Jambi kalau nggak salah dia sampai pemilik kebunnya itu sampai bikin ini, jadi truknya tuh dimodif, ditaruh Ya, ini apa? bak. Tangki itu, Air. tangki air itu, Iya, iya, iya. toren itu, toren Iya, air iya. itu ditaruh di situ, dicampur di situ, kemudian dia pasang mesin pompa, dia semprotkan keliling itu. Nah, jadi mobilnya keliling, disemprotkan sedikit-sedikit sesuai kebutuhan, tapi nggak bisa diukur berapa liter udah keluar dari pipa itu, pokoknya sebasahnya Iya. aja. Tapi ada satu hal juga, Pak ya, yang terjadi di Pekanbaru namanya Pasir Pangarayan. Oh Itu, iya, tapi dia nggak menggunakan apa nama itu air, tapi dia langsung ke apa nama itu ke pelepahnya itu yang paling bawah. ya bisa juga Dia di pelepah kasih satu mudanya. paket, ya.
tapi hasilnya bagus. Betul. Sekarang memang banyak metodologi, Pak. Nah, itu salah satu cara yang banyak dilakukan oleh pelaku untuk untuk pupuk-pupuk kita seperti ini, itu Ya, langsung dituangkan di pelepahnya, pelepah ya hijaunya yang pelepahnya masih betul. pelepah mudanya itu, Ya, jadi langsung digunting sasetnya dituangkan di situ, Pak. ya, Itu bisa berhasil itu, juga, betul, berhasil. ya, itu juga bisa dilakukan. Bisa Cuman dilakukan ya, Pak. memang pemakaian pupuknya akan jauh lebih tinggi, tapi tetap jauh lebih murah dibandingkan dia menggunakan pupuk kimia gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Bisa Sehingga dia boleh boleh juga menggunakan apa namanya itu metode itu, Pak ya. bisa, bisa. Dan Jadi tidak tinggal ada masalah. tinggal di nggak ada masalah, Pak. Itu banyak dilakukan juga kok, Pak. Jadi memang tinggal disobek aja sasetnya terus dituangkan aja langsung di pelepahnya. Oh, gitu, Pak ya. Oke, Pak. Ah. Oke, Pak. Jadi nanti Itu dia akan mengalir di pelepah sampai ke ketiaknya di dalam itu, Pak. Tiak iya, iya. pelepahnya itu. Gitu. Karena ada beberapa mitra kita yang sudah pakai berhasil dia, Pak. Ya, betul. Betul, Nah, Pak. berhasil dia. Jadi nggak ada efek samping, nggak layu, nggak apa. Bahkan pelepahnya itu, Pak, turun ke bawah, Pak. Bagus sekali. Biasanya Oh jadi iya. ya Iya. pelepahnya turun ke Iya. bawah. Iya, 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 iya. Hmm. Ya, oke, Biasanya Pak. Makasih banyak. bonggolnya itu lebih besar dia. Ya, ya, betul, Pak. Betul. Bonggolnya itu lebih besar. Ya. Dan apa nama itu satu pasien kita di Duri juga apa nama itu trek dia punya buah, tetapi pada saat trek yang dia pupuk satu hektar itu dia nggak trek. Oh gitu. Yes. Wah, luar biasa itu. Iya, 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 Ya, iya. ya Jadi itu salah satu. nggak kena masa trek itu ya. Ya, ya, betul. Oh, dia panen, Pak. Dia panen dia. Karena dia udah Oh, hampir 3 bulan dia pakai. wah, luar biasa itu. Ya, ini testimoni-testimoni ini sebenarnya Ya, memang harus dijadikan bahan presentasi buat teman-teman yang lain. Jadi saling saling bertukar bertukar ini, Pak ya, saling bertukar ya. testimoni itu penting supaya apa? Memberikan kekuatan lah untuk bagaimana memasarkan Cipton ini, Pak. Tapi kami Baik. berharap juga Pak diulangi lagi. Karena nggak mungkin Mhm. nangkap sekali nih Pak. Nggak Diulangi apa-apa. nanti Nanti diatur oleh dibikin rutin perusahaan. aja. Dibikin Ya, rutin. supaya apa nama itu ilmunya kita tangkap Iya. sehingga orderan pun semakin banyak, Pak. Itu kan Iya, harus iya. begitu. Karena kalau Iya, ilmunya iya. sedikit, ordernya sedikit. Betul, betul. Nah, itu loh, Pak. Ini berharap kami kalau bisa perusahaan di apa nama itu di Zoom seperti ini lagi Hmm. supaya apa nama itu ilmunya kita bisa serap. Iya, iya, Pak. Nanti Oke, Pak Pak. Denny itu paling yang ngatur ya, Pak ya. Baik, 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 Pak. Makasih banyak, Pak, atas penyampaiannya tentang pupuk Cipton. Semoga sukses mitra-mitra Amin. daripada CIP ke depan, Pak, melalui Amin. pupuk Ya, ini, Pak. betul, Pak. Betul. Oke, Pak. Ya, terima Ya kasih dari Pak saya, Leo. Pak. Makasih banyak. Ya, sama-sama Pak Leo. Silakan Ya. Bu Puri. Yang mau bertanya tadi Bu Puri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waduh, ini Waalaikumsalam, Bu. pertanyaannya sudah keduluan Pak Leo nih kayaknya. Eh, iya benar, saya juga tadi mau menanyakan masalah sawit yang sudah umur 5 tahun ke atas. Tapi Iya. saya juga pengen tanya ke Bapak nih, apakah bisa juga itu pupuk dimasukkan ke dalam, misalnya kita buat lubang 4 di sekitar pohon, dimasukkan. Bisa. Pohonnya dilobangi. Maksudnya kira-kira 1/2 meter dari lingkaran pohon, maksudnya ke Di luar. tanah. Di tanah. Di tanahnya kita bolongin, kita masukin pupuk itu ke dalam. Oke. Kalau mau Seperti seperti kayak, itu, kayak kasih kayak paralon gitu loh Pak ke dalam. Bisa? bisa, Bu. Cuman petaninya mau nggak? Ah, iya. Ya, terus Kadang-kadang gini, Bu. Ini aha, urusannya pengaplikasian ini kadang-kadang berurusan dengan manusia gitu. Petaninya ini udah biasa memupuk dengan cara yang menurut dia nyaman. Kita kasih metode baru, ya berargumentasi akhirnya terjadi di situ. Kalau memang mereka bersedia, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi oke. sebenarnya karena pupuk kita ini adalah sifatnya nano, ya, itu dikocorkan saja sudah efektif, Bu. Dikocorkan saja di sekitar pokok tanaman itu sudah efektif. Bahkan tadi Pak Leo juga sudah menyampaikan
Dibuka sasetnya, dituangkan di pelepahnya saja sudah bisa mengasupi nutrisi ke tanaman gitu loh Bu. Seperti itu. Kemudian gini Pak, kalau untuk seperti cabai yang keriting ataupun tanaman yang sudah hama, kira-kira Krypton ini masih bisa dipakai juga Pak? Atau ada eh Itu yang saya sampaikan tadi di awal bahwa Cipton ini bukan anti hama. Jadi kalau sudah terjadi masalah dengan tanaman, sebaiknya diantisipasi dulu, Bu. Diantisipasi dulu dengan pestisida kah atau herbisida ya. Supaya apa? Supaya mengatasi masalahnya dulu sambil dilakukan pemakaian Cipton. Ya, jadi sambil dilakukan pemakaian Cipton supaya nanti ke depannya imunitas tanamannya lebih meningkat. Jadi dia lebih tahan terhadap hama ke depannya gitu. ya maaf Pak, tadi saya juga terlambat masuk. Memang saya udah masuk, tapi saya sholat Isya dulu, jadi nggak Oh keikutan ya, yang ya, itu jadi gitu. seperti itu. Heeh, Oke. kira. Ya deh Pak, Nah, makasih banyak informasinya. mungkin saya tambahkan Bu, pengaplikasian pupuk Cipton ini juga boleh dicampur dengan eh, apa anti hama atau dicampur dengan pupuk kimia boleh berbarengan, nggak ada masalah, nggak berantem dia, gitu. Baik Oke Pak, Bu, terima kasih Pak. Yuk, ya, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Puri. Yang saya lihat ini yang raise hand ini Bu Joana ya, Bu Joana Rambe ya. Silakan Bu Joana. Itu Pak, masalah dari tambak tadi Pak, bisa dijabarkan Ya, sedikit Pak. Kalau misalnya awal untuk tambak yang kita baru mulai. Nah, kalau misalnya udah ada makhluk hidupnya ikannya di dalam, bagaimana cara pengaplikasinya supaya hasil Eh, nggak ada masalah pembukaan Bu. Itu bisa dilakukan, tetap bisa dilakukan. Artinya dilakukan per 15 hari. Jadi setelah ditebar pertama, ya kan, nanti 15 hari kemudian ditebar lagi gitu. Nggak ada masalah. Dia tidak mengganggu habitat ikan atau udang yang ada di dalamnya. untuk Gitu. untuk itu nggak mesti harus udang atau nila atau apa, lele apakah bisa Pak? Bisa, bisa Bu. Bisa. Segala jenis ikan bisa. Oke, berarti nggak masalah ya Pak, nggak harus dia mulai dari Betul. awal. Nggak masalah. Berarti Nggak ada masalah. harus Pak. Ya, cuman kan kalau dari awal kan dia lebih membuat apa bibit itu kan biasanya kalau di awal itu kan ada nilai presentasi angka kematiannya kan ya, berapa Ya, persen ya, yang hidup. Nah, itu bisa bisa menurunkan Bu, bisa menurunkan karena memang dia ikannya lebih sehat karena makanannya berkualitas. Jadi daya tahan tubuhnya lebih kuat itu bisa menurunkan secara signifikan kalau di awal ya, tapi kalau sudah ikannya sudah mulai besar ya nggak ada masalah juga gitu. berarti kita bisa menggunakannya dari awal mungkin lebih baik ya Pak, penjelasan kita Ya, nanti ke. karena untuk supaya angka kematian bibitnya itu menurun gitu, Bu. Ya, memang benar sih Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Joana. Selanjutnya ada yang mau bertanya teman-teman? Yuk silakan raise hand yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Baik, aku yang tanya Pak Is. Ya, siap. Untuk 1 hektar tanaman padi itu butuh berapa itu saset kira-kira Pak? 1 hektar. Kalau Tanaman. padi itu biasanya sekitar 1 saset itu karena Cipton ini berapa mili ya? Kayaknya lebih banyak milinya ya. Iya, banyak, Dia Pak, kan banyak. Satu satu saset box berapa kan mili isinya dia? 10 saset ya. 10 saset. 1 saset berapa mili? 15 ya? Kalau nggak salah 1 saset 15 mili ya Cipton ya? Ya, Nah, itu jadi ya, Berapa ya, mili? kurang lebih. Nah, satu jadi hektar berapa kira-kira Pak butuhnya Pak? ngitungnya gini, 1 saset itu untuk 1000 meter persegi. Ya, Hmm. kalau 1 hektar berarti kan 10 saset. Bener nggak? 10 saset ya. Ya, 1 hektar kurang lebih 10 saset. Jadi kalau ada petani punya tanaman 10 per 1 hektar, berarti ya dia sekali penyemprotan itu dia 10 saset. 10 Satu box lah saset. kurang lebih ya, satu box. Ya.
Nah, nanti tinggal dia eh, untuk penyemprotan berikutnya udah punya siapan satu box lagi gitu. Berarti berapa kali penyemprotan sampai panen tuh biasanya, Pak? eh Sebentar, padi itu kan dia per 15 hari kalau nggak salah. Ya, dia per 15 hari. Jadi eh, dari mulai sebelum ditanam, dia kan mulai disemprotkan dulu pada lahan. Kemudian nanti 5 hari Iya. kemudian disemprotkan, nanti diulangi sampai 15 hari. Nah, sampai menjelang panennya, panen padi kan kurang lebih berapa berapa bulan. Nah, di situ tinggal dihitung aja di breakdown, Pak. Ini aja berapa kali dia siram ya? Iya, pokoknya 15 hari aja, 15 hari aja gitu. Siap, 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 siap. Pak Denny, Ya, kalau bisa PowerPoint-nya kasih ke kita nanti Pak, dibagikan supaya yang materi-materi tadi Pak. Iya, nanti saya nanti saya nanti share ke Pak dikitabkan, nanti Denny. dikitab. Ya. Siap, Nanti siap. saya share ke Pak Denny. Ini juga kan saya rekam, nanti bisa dibagikan rekamannya. Ada rekaman ya? Ini kan direkam ini. Ayo mantap. Itu disebarkan Pak. Biar kita sebarkan nanti ke mitra. Iya, iya, iya. Ya. Oke, ada lagi yang bertanya teman-teman? Silakan, mumpung ada Pak Is nih. Ayo, yang mau bertanya jangan malu, jangan ragu. Silakan bertanya. Mungkin Saya mau bertanya Pak Denny. ya, silakan Pak Ujang. Monggo. Ya, selamat malam Pak Iskandar. Saya Ujang Pak dari Pekanbaru. Oh, malam Pak Ujang. Ya, secara materi penyampaian itu tadi kita bisa pelajari karena memang ada PowerPoint. Nah, karena kan kita di sini kan mau berbisnis ini Pak. Ya, betul. Persaingan kita di lapangan juga ada beberapa perusahaan yang juga sudah memasarkan produk pupuk organik nano. Betul. Nah, saya percaya sekali Pak Iskandar punya data-data beberapa perusahaan yang memasarkan produk nano, dan saya hanya minta apa keunggulan kita dibanding beberapa perusahaan yang memasarkan produk yang sama dengan kita. Jadi kita mau menjualnya itu di sisi mana? Caranya, Wak. Oke. Nah, Oke, itu Pak Iskandar. Terima kasih. baik. Ya. Nah, Cipton ini Pak, waktu kita buat itu sudah ditambahkan zat untuk pembenah tanah. Artinya kita sudah uji itu tanah-tanah yang mengalami tingkat pH yang asam itu nggak sampai 5 hari Pak. 2 hari 3 hari itu udah netral pH-nya pada saat disemprotkan dengan pupuk kita ini. Jadi dia ada zat untuk pembenah tanahnya. Jadi mempercepat proses pembenahan, menjaga kestabilan pH tanah lah gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, satu sasetnya lebih banyak dari yang lain. Karena waktu itu saya diskusi sama Pak Heri, beliau yang minta, pokoknya satu sasetnya lebih banyak miliknya gitu, dengan harga yang sama gitu. Jadi kita jual dengan harga yang sama ke petani, tapi petani lebih diuntungkan dengan pencampurannya. Makanya kita pencampurannya itu bisa maksimum 40 liter saset. Bahkan nanti Pak, kalau lahannya itu sudah full organik Pak, sudah lepas pupuk kimianya nantinya, itu satu saset bisa dicampur ke 60 liter Pak. Gitu. Jadi penghematannya lebih besar untuk petani, efisiensinya lah. Nah, itu perbedaan yang mendasar. Oke. Jadi Pak Is, selain yang menetralkan keasaman tadi, maksud saya secara komposisi, nah ini secara komposisi ini ingredientnya. Itu Ada pembenah apakah tanahnya, ada- Pak. Ada pembenah tanahnya. Ada Pembenahan pembenah tanah. Jadi ada zat yang dicampurkan untuk membantu percepatan pembenahan tanah. Karena ini yang terpenting, Pak. Ya, Pembenahan tanah ini kan kalau prosesnya lama, itu kan proses penanaman akan lama. Kemudian juga kalau dipaksakan kualitas tanamannya juga tidak maksimal gitu kan, Pak. Nah, jadi dengan Cipton ini dia membantu untuk bagaimana pembenahan tanahnya ini bisa lebih cepat gitu. oh gitu ya. Jadi penekanan kita di pembenahan tanah untuk menetralkan pH asam tadi, sehingga dia memang bisa penanaman gitu ya.
Ya, membantu untuk menetralkan. Makanya nanti kalau untuk melakukan proses demplot, sebelum ditanam, Bapak coba cari tanah yang lebih asam gitu kan. Diuji dulu pH-nya. Nah, yang cari-cari kandungan pH-nya 5 atau pH-nya 4 bahkan. Nah, itu coba Bapak semprotkan di lahan tersebut. Nanti 2 kali 24 jam, Bapak cek lagi tuh pH-nya. Kalau dia naik jadi netral, nah berarti efektif Ya, kerjanya gitu, Pak. Seperti itu. oke, oke. Jadi maksud saya begini, ya itu oke, saya paham. Maksud saya kan intinya kan memang kayak Pak Ais ini kan orang yang memahami atau formulator ini kan yang memahami secara ingredient internal daripada Cipton itu. Nah, Ya. maksud saya itu ada nggak perbandingan atau perbedaan dengan pupuk organik-organik yang beredar di pasaran gitu loh. Jadi apa yang kita tonjolkan, apa yang kita jual begitu. Ya. Kalau bicara Oh, teknologi nano, sebentar, maksudnya kalau di kita ini kelebihannya ada ini loh, di tempat lain nggak ada, misalnya gitu loh. itu yang saya sampaikan, kita ada pembenah tanah. Belum tentu ada di tempat lain, Pak. Kita ada Oke, pembenah tanah yang belum tentu ada di tempat lain. Karena rata-rata mereka itu memakai teknologi nano saja, ya kan? Atau dia juga pupuk organik cair, saset. Tapi kita Berarti itu kelebihannya Hah? bisa merubah pH tanah itu ya seketika itu Pak ya, selama 24 jam. Ya, dalam waktu Wih, cepat. bagus ya. Bahkan sekali itu. bahkan kemarin waktu di awal itu ada yang sehari, Pak, itu pH-nya netral. Ya Bagus itu Pak, mungkin Pak Ujang. tergantung kasus-kasus tanah tertentu ya, Pak ya. Mungkin Iya, tingkat iya, keasamannya juga menentukan atau residu kimianya juga iya, iya. menentukan efektivitas kerjanya gitu loh, Pak. Seperti itu. Oke, paham saya Pak Is. Jadi di awal itu aja bedanya ya nanti ya. Yang lain belum tentu Betul. ada. Ya. Dan secara ukuran kita sebenarnya lebih menguntungkan petani, Pak. Kalau petani ini kan yang dia lihat kan gimana saya keluar uang lebih efisien, ya kan? Tapi bisa bermanfaat secara maksimal gitu. Oke, Kalau terima kasih Pak Is. Terima sama-sama. kasih Pak Denny. Ya, ya. Ya, ya. Ya, Pak Ujang, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya tadi saya lihat Ibu Mira ya. Ibu Mira raise hand ya tadi ya. Silakan Bu Mira mau bertanya. Mira. Bu. Ya, Bu Mira silakan. Oke, Bu Mira, silakan Bu Mira. Selamat malam Pak Iskandar. Malam. Malam, Bu. Izin bertanya Pak. Silakan. Kalau untuk pohon kelapa yang buahnya kurang itu berapa dosisnya Pak? Terus pengulangan pemupukannya berapa kali? Oke, saya tanya dulu sebelumnya historinya seperti apa pohon kelapa ini? Apakah dia ada Buahnya sedikit pemakaian? Pak. Enggak, pemupukannya seperti apa? Selama ini nggak ada dikasih pupuk. Oh, nggak dikasih pupuk. Kalau memang nggak ada dikasih pupuk, perlakuannya sama seperti ini Pak. Ini Bu, apa kayak kita memberikan asupan pupuk untuk tanaman keras, ya kan? Sama seperti kita seperti ke durian atau ke buah mangga seperti itu. Nah, mungkin eh, dicampurkan ke 3 liter air, ya. Satu saset itu 3 liter air, kemudian dikocorkan pada sekitar pokoknya, sekitar tanaman. Nah, kemudian untuk di awal coba diulangi per 30 hari Iya. gitu. Jadi untuk kelapa yang udah ini ya, udah generatif ya. Nah, di awal kan kita 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 tuang tuh dikocorkan. Nah, dikocorkan ini sekitar 100 milian lah. Jadi satu saset dicampur dulu Bu ke 3 liter air ya. Untuk satu saset itu untuk 3 liter nanti per satu pokok tanaman itu sekitar 100 mili dituangkan, disiramkan ya di sekitar pokok tanamannya itu kurang lebih 100 milian lah cukup itu kalau saya rasa. Nah, nanti diulangi lagi 1 bulan kemudian pemupukannya. Nah, terus diulangi 1 bulan kemudian sampai dilihat perkembangan pertumbuhannya, Bu. Jadi dipantau pertumbuhannya. Baik, terima kasih informasinya Pak Is. Iya, Bu. Ya. Malam. Malam. Ya, terima kasih Bu Mira untuk pertanyaannya. Silakan ada lagi. Saya lihat yang raise hand ini Miss D ya. Pak
Pak Mrs. Denny, D. Ya, Pak Denny, ya Pak Leo, kenapa Pak? mau nanya ini Pak. Ini mengenai pupuk kita Pak Is. Mhm. Pupuk kita ini kan bukan hanya dia menyuburkan tanah, bukan hanya dia apa nama itu memberikan satu pertumbuhan dari apa nama itu batang, tapi kualitas daripada buah itu lebih bagus Pak ya. Misalnya sawit ini. Oke, Ya. prinsipnya begini Pak. Buah itu dibentuk dari nutrisi, ya. Yes. Pertumbuhan buah itu tergantung dari kualitas unsur hara yang diserap oleh tanaman tersebut, ya. Jadi itu akan maksimal pada saat kualitas unsur haranya memang mencukupi gitu untuk tanaman tersebut. Otomatis kualitas buahnya akan meningkat, Pak. Meningkat ya. Oh iya. Ya, itu udah pasti. Udah pasti. Gitu. Oke Pak. Kira-kira begitu. Iya. Iya. Makasih banyak. Ya, terima kasih Pak Leo. Ya, Miss D, Mrs. D, silakan ingin bertanya. Assalamualaikum Pak Is. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Ya Pak Is, saya mau nanya nih, tadi kan kalau tadi itu kan pembahasan tentang sawit, lagi-lagi nih saya dari Pekanbaru. Iya. Mayoritas tanaman di Pekanbaru ya sawit ya Pak, di Riau. Iya. Kalau tadi itu pembahasan tentang sawit usia 10 sampai 15 tahun. Bagaimana dengan sawit yang usianya di atas 15 tahun? Istilahnya yang pohonnya udah tinggi-tinggi banget, Pak. Yang udah umur 20 tahun itu kan pohonnya tinggi banget, Pak. Iya, iya. Ini Apakah emang perlakuan aplikasi pupuknya itu sama dengan yang umur 10 tahun, 15 tahun atau berbeda gitu, atau dia harus lebih banyak gitu loh. Karena kan kalau perlakuan, ya udah Bu. Iya, maksudnya kan kalau sebenarnya pohonnya kan sawit itu kan bisa sampai 25 tahun kan, Pak. Betul. Gitu. Dan itu masih produktif gitu. Ya. Jadi gini Bu, untuk sawit yang udah generatif itu pemupukan perdananya itu tetap sama, dia dicampurkan ke 3 liter air, kemudian dikocorkan disiram pada sekitar pokok tanaman, ya kan? Karena kan itu pelepahnya udah tinggi-tinggi kan? Iya betul. Nggak mungkin dituangkan ke pelepah juga itu, taninya suruh manjat pakai tangan. Jadi dikocorkan di sekitar pokok tanaman, kemudian diulangi 90 hari sekali. Oh tetap berarti ya Pak ya, dan jumlah yang dituangkan itu Ya. setelah dicairkan itu tetap 500 mili. Karena kan 3 tadi saya liter, baca Bu. di penjelas, enggak, maksudnya kan memang dikocok di apa namanya, dicairkan dengan 3 liter air. Terus kan untuk tanamannya itu kan dituangkan atau disiramkan. Oh iya, iya, betul. 500 mili, Betul, kan ya? betul. Iya, betul. 500 mili. Itu karena tadi saya baca ini slide-nya kan Pak. Betul, 500 mili. Kalau untuk takarannya sama. Oke, berarti tetap ya sama dengan yang Ya. 10 atau 15 tahun gitu, tetap sama perlakuan Betul. aplikasinya ya Pak ya. Betul sekali, Bu. Ya, itu aja saya mau nanyain Pak. Makasih Ya, banyak Pak Is. Sama-sama. Ya, terima kasih Miss D. Ada lagi mau bertanya teman-teman? Silakan. Irwan mau bertanya, Pak. Ya, dengan siapa ini? Dengan Pak siapa? Irwan, Solo. Silakan Pak Irwan. Ya, monggo Pak Irwan, silakan. Iya. Nah, Pak, saya Irwan, Pak, dari Solo. Kalau ini pupuknya udah berapa lama, Pak? Untuk beredar. Kalau Cipton ini dari tahun lalu, Pak. Berarti demplotnya untuk yang untuk tahu, daerah Pak, Jawa emang. Pak Denny yang tahu. Jadi gini Pak, ini kan ya untuk kompetitor pupuk kan banyak nih Pak. Banyak perusahaan sekarang yang mengeluarkan pupuk.
Iya. untuk kompetitor. Jadi para petani-petani dengan istilah gini loh Pak, believe to see or see to believe. Percaya setelah Betul, melihat atau melihat baru betul. percaya. Nah gini Pak, jadi pertanyaan saya gini aja Pak. Kita yang hadir kalau saya lihat peserta ada sekitar 27 orang. Termasuk Pak Is. Ya Ya. kan? Termasuk Pak Is ada 27 orang, berarti 26 orang. Nah, ada nggak kami yang 26 orang ini untuk demplot, Pak? Nah, gitu. Jadi untuk demplot, untuk meyakinkan petani, seperti pembicaraan awal tadi, believe to see or see to believe. Gitu loh, Pak. Ya, yang saya dapat informasi, saya kemarin ngobrol-ngobrol sama Ferry. Justru beliau itu pada saat order pupuk itu 3 bulan, 4 bulan pertama dia fokus untuk demplot itu, Pak. Nah, Nah, Bapak termasuk bagian dari program demplotnya beliau, saya kurang tahu, tapi beliau itu melakukan proses demplot dan hasilnya memang, alhamdulillah, kata beliau itu hasilnya benar-benar luar biasa dan itu menjadi sebuah testimoni buat perusahaan sendiri gitu. Kalau perusahaan lain kan testimoninya ngambil dari perusahaan lain gitu kan. Ngaku-ngaku aja dia, nyuri-nyuri gitu kan. Wah, ini hasilnya begini, padahal entah pupuk dari mana gitu kan, dari perusahaan sebelah. Tapi Pak Heri kemarin cerita, wah kita testimoni sendiri Pak, nggak numpang-numpang testimoni orang. Wah berarti kan ini satu confident gitu, kepercayaan diri untuk bahwa memang membuktikan langsung gitu bahwa kualitas Cipton ini luar biasa. Nah disitulah sebenarnya titik awal untuk bagaimana Cipton ini akan meledak omsetnya nanti ke depan Pak. Amin. Karena rasa percaya diri terhadap hasil demplot itu dibuktikan langsung gitu sama beliau, termasuk sama teman-teman yang melakukan proses ini. soalnya kalau untuk daerah Solo, Pak ya, pada umumnya di daerah Alhat Panjang, mungkin Bapak kenal, itu komunitinya bawang merah sama Wah, cabai. harus dicoba itu Pak, bawang merah itu. Hasilnya luar biasa itu. Nah gitu tadi Pak. Jadi untuk Cipton sendiri kan ke Solo-nya kan belum nyampe Pak. Wah, Pak Denny, catat Pak. Catat. Kalau itu langsung aksesnya ke perusahaan Pak, minta request buat bikin program demplot di sana. Nah, jadi kalau nggak salah itu satu kabupaten Pak. Itu komunitinya komuniti ini aja. Bawang ya. Bawang Bawang merah. ya. Iya. Pak. Maaf. Siap Pak Irwan. Mantap. Akan segera datang itu Pak Irwan. Bosnya datang. Ya, nanti kan kalau nanti kita kan bisa kejar wali negarinya atau Pak Lurahnya atau Pak Camatnya sendiri Pak. Tim kelompok. Atau ketua kelompok tani. Iya, makanya mereka itu kan belief tadi Pak. Karena kita pernah sih bermain di beberapa pupuk Pak. Beberapa pupuk di perusahaan lama, di kapal lama. Pada umumnya kita demplot dulu Pak gitu. Ya nggak apa-apa. Boleh saya ngasih saran sedikit Pak Is? Minta waktu? Ya boleh. Ya yang saya lihat di bisnis-bisnis seperti ini, nah mengapa kita lebih kuat untuk belajar tentang pupuk ya? Karena pupuk ini beda dengan seperti obat-obatan. Saya lihat di bisnis-bisnis sebelah itu repeat ordernya luar biasa kalau pupuk, karena ini merupakan sebuah kebutuhan yang berlanjut. Nah, seperti Palembang, saya dengar-dengar itu ordernya ada sampai 1 M gitu kan. Bahkan perusahaan sudah nginden itu pupuk. Nah, jadi kalau pupuk kita bisa bersaing di lapangan, ini bisa jadi kalau perusahaan sudah siap dengan seluruh kebutuhan mitra, bisa jadi kita nanti akan merajai. Kenapa? Cipto ini memiliki kelebihan tertentu saya lihat. Dia dengan satu kemasan dia memiliki 2 kelebihan. Apa tadi itu yang namanya untuk pembuahan dan untuk pertumbuhan gitu kan. Kalau di tempat lain itu saya lihat ada yang 2. Ada yang 2. Jadi di sini simple. Cuman itu aja Pak. Ya, mudah-mudahan ke depannya sih Pak, karena kan ini juga
baru awal, ini juga kita baru aktif di Zoom-nya. Ya mudah-mudahan Zoom ini akan rutin menambah edukasi buat teman-teman juga. Cuman pesan saya begini, buat teman-teman di lapangan itu nggak perlu takut Pak, melakukan demplot tuh nggak perlu takut karena Benar. tidak akan berefek atau beresiko apapun gitu ya, tidak akan berbahaya buat tanaman itu sendiri. Ya jadi aman. Jadi yang penting mau melakukan aja untuk demplot supaya tani itu juga melihat hasil gitu. Jadi kalau kita ingin menjelaskan pupuk ini nggak perlu capek-capek, izin aja demplot, Pak, demplot nanti Bapak nilai sendiri gitu. Nah, Benar, Pak. jadi nggak Iya, usah dia kan butuh repot-repot proses cerita panjang lebar. waktu. Mereka nggak ngerti apa itu nano, Iya, teknologi nano, nggak tahu mereka itu. Eh, nggak nyambung di kepalanya itu kan. Segala macam. Yang mereka mau lihat eh, hasil panen saya meningkat, biaya operasional menurun, saya sejahtera. Gitu yang penting. benar-benar, Kok Pak. gitu. Jadi mereka fokusnya ke situ. Jadi kita eh, minta izin lah buat demplot di tempat mereka, ya kan. Terutama eh, tanaman-tanaman jangka pendek tuh paling enak demplotnya karena hasilnya cepat terlihat, gitu. Ya kan kayak Betul, betul, betul. hortikultura, terus ya itulah tadi kayak bawang, terus cabe. Nah, cabe itu kelihatan jelas tuh hasilnya cepat. Jadi bisa bisa mempercepat proses bisnisnya lah buat teman-teman gitu. Kira-kira begitu. Kalau sawit memang agak lama, cuman sekali gebrak, ya itu tadi, ratusan juta, miliaran ordernya. Ya, ya. Itulah Ada kira-kira. pertanyaan Pak Irwan? Itu masih di mute, Pak Irwan tuh. Ya, Pak siapa ini? Ya, kalau untuk pertanyaan, cuman itu aja, Pak. Oke. Gimana, Pak Masalah Aldi? demplot ya. Gimana, Pak Aldi? Apa nih kita jalan panjang nih? Pak Irwan, Soalnya gini, Pak Aldi. Iya, ya, Pak. halo Pak Denny. Ini Ya, Pak ya. Irwan berarti segera minta alamat lengkap untuk kirim sampel demplot. Siap, 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 siap. Ya, ini karena pupuk ini kita butuh waktu, Pak. Dia nggak cukup 5 hari, 6 hari, Pak. Nggak cukup Ya, seminggu. betul, Karena betul. dari awal teman mereka lihat hasilnya, dan kita pernah coba di perusahaan lama, Pak. Karena banyak mengandung bio itu. Jadi kalau untuk bawang merahnya daunnya tinggi, Pak. Tapi buahnya cuma sebesar ini, sebesar kelingking. Kecil ya. Kecil ya. Iya, kecil, tinggi, Pak. Daunnya sampai berapa, ada sekitar 30-35 cm. Tapi untuk buahnya sangat kecil sekali. Jadi kalau untuk pupuk kita memang butuh waktu, Pak. Kita harus lihat dulu dari awal penanaman sampai proses panen. Jadi kalau untuk bawang merah kan biasa kita lihat ininya, Pak, warna merah bawangnya itu. Jadi semakin merah bawangnya itu semakin bagus. Nah, jadi kalau kita dari beberapa perusahaan, Pak, kita nggak mau, Pak, daunnya tinggi tapi buahnya cuma besar kelingking, gitu loh, Pak. Makanya kita butuh demplot gitu loh. Betul, Pak. Ya silakan aja Bapak berkoordinasi dengan ya terkaitnya lah, biar langsung melihat hasilnya, Pak. Mungkin pupuk yang kemarin itu pupuk khusus buat daun bawang, Pak. Iya. Soalnya gini, Pak. Soalnya gini, Pak. Ya, soalnya kita ikut berapa Zoom juga kan, kecap itu nggak ada nomor nggak ada nomor 2, Pak. Semua kecap nomor 1 kan gitu, Pak. Betul. Jadi kita nggak mau, kalau memang produk kita bagus untuk pembinaan tanah, kita nggak mau ngomong kecap kita nomor 1 dulu. Kita harus lihat aja buktinya kan gitu. Betul. Bukti yang bicara ya. Kita tinggal buktikan aja, Pak. Biar bukti yang bicara kan gitu. Iya, betul Pak Irwan, betul. Setuju. Ya, ada lagi Pak Irwan pertanyaannya? Enggak seperti yang Bapak
Bapak Leo bilang tadi ya, Pak Leo atau Pak Ujang, apa sih keunggulan dari pupuk kita kan gitu Pak. Jadi ada beberapa orang Pak, mungkin ada orang awam, ada orang yang berpengalaman nanti akan kita presentasikan pupuk kita, dia akan menanyakan kandungannya gitu loh. Apa sih kandungan-kandungan dalam pupuk kita. Nah, jadi yang ditanyakan Pak Ujang atau Pak Leo tadi saya lupa, apa sih nama unsurnya yang tidak ada di pupuk lain tapi ada di pupuk kita gitu loh Pak. Bukan nama pembinaan tanahnya, bukan. Nama unsurnya gitu loh Pak. Benar Pak Ujang atau Pak Leo ya? Gini Pak, kalau untuk pembenah tanah itu kan sifatnya formulasi. Formulasi ini kan jadi rahasia dapur pabrik. Jadi nanti kalau dibeberin itunya dicuri formulanya sama orang gimana gitu kan. Jadi memang ya kalau pembenah tanah ini bukan unsur yang sudah ada, tapi memang ini formulasinya teman-teman gitu. Jadi bahan baku dari formulasi ini memang yang kita jaga gitu loh Pak. Tapi kalau unsur utamanya itu adalah unsur hara murni, makro mikronya sudah lengkap. Jadi semua unsur hara yang dibutuhkan tanaman itu ada di dalam Cipton gitu. Nah ini unsur utamanya yang terpenting. Nah, ditambahkan ada zat tambahan untuk pembenah tanah gitu. Gitu Pak. Yang penting hasil Pak. Kalau mau dilihat kualitas ya diuji langsung, dilihat hasilnya gitu. Oke. Ya. Ya Pak, cukup sekian dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Waalaikumsalam. Irwan, pertanyaannya luar biasa. Oke. Ya, teman-teman, ada lagi sebelum kita tutup pertanyaannya? Hari ini luar biasa Pak ya, Denny. informasi yang diberikan. Cukup. Ya, saya mau tanya Pak Iwan nih. Jadi kapan Pak Iwan mau demplot? Kalau pertanyaan Bapak kapan mau dempot, kapan produknya nyampe? Pak Iwan, Iya. nanti kirim alamat lengkap ke Pak Aldi. Besok bisa demplot. Saya nggak mau Pak, dikirim Pak. Saya mau Pak Aldinya yang datang Pak. Saya mau Pak Pokoknya Aldinya yang kirim datang. alamat lengkap ke Aldi, besok demplot. Siap. Oke, siap. Siap Pak Irwan. Karena semalam Alamat panjang Solo sampai Damasraya kita demplot semua. demplot semua. Boleh tuh nanti sekalian kita beli bawang. Bawang kan mahal sekarang, Pak. Iya, betul. Oke Pak Denny, thank you Pak Denny. Oke, siap. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak Irwan, Pak Ujang, teman-teman, pertanyaannya luar biasa malam ini ya. Baik, karena sudah malam teman-teman ya, luar biasa pertemuan pertama kita untuk pembahasan mengenai pupuk Cipton. Waduh, seru ya. Saya lihat teman-teman antusias sampai akhir tetap bertahan di angka 27, 29, 30 peserta yang hadir. Artinya keinginan tahuan teman-teman terhadap pupuk Cipton ini tinggi. Ya mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama dan bukan pertemuan terakhir. Insya Allah kita bisa berlanjut lagi pertemuan-pertemuan berikutnya yang berisi tentang edukasi produk-produk yang ada di CIP teman-teman ya. Ya, terima kasih buat Pak Is waktunya malam ini memberikan informasi pada kami. Sama-sama. Sangat bermanfaat Pak Is.